Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Jenny Adelia Safitri, yang kedua Yusri Izan Irawan, yang ketiga Fadila Isrofia Kurlania Putri, yang keempat Deden Asir Aurelita, yang kelima Miftahul Huda, yang keenam Fadila Waikabu, dan yang ketujuh Rizatika Novita. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dibanding periode sebelumnya, maka negara tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi, namun justru kemunduran ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pada pertumbuhan ekonomi, proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Pada pembangunan ekonomi, proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju perbaikan, meliputi usaha meningkatkan produk per kapita. Yang kedua, pada pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Pada pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. Yang ketiga, pada pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Pada pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang keempat, pada pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada pembangunan ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, pada pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Sedangkan pada pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, pada pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan pada pembangunan ekonomi atau economic of development adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Yang kedelapan, pada pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, dan jangka panjang. Sedangkan pada pembangunan ekonomi adalah suatu proses peralihan atau transisi dari tingkat ekonomi tertentu yang bercorak sederhana menuju ke tingkat ekonomi yang lebih maju. Yang kesembilan, pada pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan pada pembangunan ekonomi, dengan adanya pembangunan ekonomi akan terjadi pertumbuhan ekonomi, yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. 1. Teori klasik. Menurut Adam Smith adalah menganalisis pertumbuhan ekonomi bisa melalui dua faktor, yakni faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Menurut David Ricardo, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. 2. Teori neoklasik. Menurut Joseph A. menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para investor dan wirausahawan. Menurut Robert Solow, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada 4 faktor utama, yakni manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil. 3. Teori Neo-Keynes. Menurut Roy F. Harrod dan F.C. Dedomar adalah tentang adanya pengaruh investasi terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi, sebab investasi ialah yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4.
Teori Weber-Rostow. Menurut Weber-Rostow, dalam suatu masyarakat, proses pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan meliputi 1. Masyarakat tradisional, 2. Tahap bersyarat tinggal landas, 3. Tahap tinggal landas, 4. Tahap menuju kedewasaan. 5. Teori Karl Butcher. Seperti Rostow, Karl Butcher juga memiliki pendapat tersendiri mengenai tahapan perkembangan ekonomi yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Karl Butcher adalah 1. Produk untuk kebutuhan sendiri, rumah tangga tertutup. 2. Perekonomian sebagai bentuk perluasan pertukaran penduduk di pasar, rumah tangga kota. 3. Perekonomian nasional dengan peran perdagangan yang semakin penting, rumah tangga negara. 4. Kegiatan perdagangan yang telah meluas melintas batas negara, rumah tangga dunia. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 1. Percepatan infrastruktur. Mendorong percepatan infrastruktur akan mendukung tambahnya sektor-sektor ekonomi upaya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial. 2. Pengembangan sektor ekonomi potensial. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter daerah. 3. Perkembangan sektor industri. Perkembangan sektor industri mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi. 4. Pengembangan sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian. 5. Pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata bisa dilakukan dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas sebagai quick wins. Saya Yusil Izan NIM 427 ingin membacakan tentang materi strategi pembangunan. 1. Strategi pertumbuhan. Di dalam pemikiran ini, pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi pengukur keberhasilan pembangunan. Selanjutnya dianggap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi, buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah atau trickle down effect atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. 2. Strategi pembangunan dengan pemerataan. Keadaan sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif baru. Yang muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Alderman dan Morris. Yang menonjol pada pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering seperti melalui penyusunan rencana induk atau paket program terpadu. 3. Strategi ketergantungan. Teori ketergantungan muncul dari pertemuan ahli-ahli ekonomi Amerika Latin pada tahun 1965 di Mexico City, menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara yang sedang berkembang, khususnya negara-negara Amerika Latin. Yang menarik dari teori ketergantungan adalah munculnya istilah dualisme utara-selatan, desa kota, Korea Prigeri, yang pada dirinya mencerminkan adanya pemikiran pembangunan yang berwawasan luang. Yang keempat, strategi yang berwawasan luang. Kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah miskin untuk membangun dengan cepat disebut pula oleh terdapatnya beberapa keadaan yang disebut Maidan. Yang kedua, pengaruh menyebar. Tetapi pada umumnya pengaruh menyebar yang terjadi adalah jauh lebih lemah dari kurang maju, sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan memperlambat jalannya pembangunan di daerah miskin. Kelima, strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Pemburuan Sedunia atau ILO pada tahun 1975 dengan dikeluarkan dokumen Employment Growth and Basic Needs.
ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapat masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada terciptanya lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi antara lain 1. Kekayaan alam atau sumber daya alam. Sumber daya alam atau tanah mencakup mengenai kesuburan tanah, letak, dan susunan kekayaan alam. Selain itu mencakup mineral, iklim, sumber air, dan sumber lautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik dan menunjang pembangunan ekonomi tersebut. Yang kedua, jumlah dan kualitas penduduk atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada jumlah sumber daya manusianya, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Untuk mendorong agar SDM dapat bekerja secara efisien dan maksimal, maka diperlukan pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk yang bersangkutan. Yang ketiga adalah sumber daya modal yang dimiliki. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang keempat yaitu penguasaan teknologi. Perubahan teknologi dianggap faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan dan kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaruan atau teknik penelitian baru. Pada perubahan teknologi menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. Yang kelima adalah kondisi sosial budaya masyarakat. Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, ataupun kelembagaan masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan skeptisme, menanamkan semangat baru, serta memunculkan kelas pandangan baru. Yang keenam adalah kondisi politik. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil serta pemerintahan yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi. Yang ketujuh, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sedangkan organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi dilakukan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan di sehari-harinya. Yang kedelapan adalah pembagian kerja dan perluasan skala produksi. Pada bagian tersebut, spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Kedua hal tersebut dapat membawa perubahan ke arah usaha produksi skala yang besar. Yang kesembilan, susunan dan tertib hukum. Susunan dan tertib hukum serta pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang keliru seringkali menghambat kemajuan ekonomi, hingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Sehubung dengan itu, maka harus dilaksanakan secara tertib dan konsekuen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.